Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Farizi. Di sini Selamat Riyadi, masih tetap di Al-Farizi Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun rahasia mengenai fungsi gabungan dari tombol kontrol dengan A sampai dengan Z di Microsoft Word 2019. Oke, kita mulai tutorialnya. Yang pertama adalah kontrol A. A ini bisa diartikan adalah all atau menyeleksi seluruh dokumen. Jadi saat kita ingin menyeleksi seluruh dokumen, kita bisa menggunakan gabungan dari tombol kontrol plus A. Tinggal kita setelah menyeleksi, kita tinggal memberi perintah apa. Misalkan perintah copy, dan saya buka lembar baru, kemudian saya kontrol V atau untuk paste. Ini pertama adalah kontrol A, yaitu menyeleksi seluruh dokumen. Kemudian kontrol B. Kontrol B ini adalah menebalkan atau boleh dibilang bold. Jadi apabila kita ingin menebalkan kata ataupun kalimat, bahkan bisa paragraf, ini kita bisa menggunakan gabungan kontrol plus B. Jadi pertama kita seleksi dulu, misalkan satu kata, tinggal kita tekan kontrol B, maka secara otomatis ini akan berubah menjadi tebal atau bold. Jika ingin mengembalikan ke posisi awal, maka tinggal tekan kontrol B lagi. Dan jika ingin menyeleksi satu paragraf atau membuat satu paragraf ini menjadi bold atau tebal semuanya, tinggal kita seleksi satu paragraf lalu tekan kontrol B. Untuk mengembalikan tinggal kontrol B lagi. Kemudian kontrol C. Kontrol C ini adalah fungsinya untuk mengcopy. Jadi C ini artinya adalah copy. Jadi pertama kata ataupun kalimat ataupun satu paragraf, misalkan satu kata ini kita seleksi, kemudian tekan kontrol C, kemudian misalkan di sini, kemudian tekan kontrol V, ini untuk mempaste. Jika ingin mengcopy satu paragraf, ya tinggal kita seleksi satu paragraf, kemudian kontrol C, kemudian tekan kontrol V. Kemudian kontrol D. Kontrol D ini adalah fungsinya untuk memunculkan kotak dialog font. Jadi bila kita ingin merubah bentuk hurufnya ini, kemudian stylenya, kemudian size-nya, kita bisa menggunakan gabungan kontrol plus D. Saya contohkan, misalkan di sini saya seleksi dulu, misalkan satu paragraf, kemudian kontrol D, saya rubah misalkan jadi misalkan Arial, ininya bold, ininya 12. Nah, ini sudah berubah. Atau ingin menambahkan efek-efek, misalkan strike house. Strike house ini adalah memberi ini tanda garis di tengah-tengah hurufnya. Ini kalau double strike ini 2, superscript jadi di atas, kemudian subscript di bawah, shadow
kemudian outline, ini hanya garis pinggirnya saja, emboss, engrave, small cap, all cap, hidden. Nah, tinggal kita oke. Ctrl E ini adalah untuk mengatur paragraf dengan posisi paragraf rata tengah. Kita seleksi satu paragraf, kemudian tekan Ctrl E. Kemudian Ctrl F. Ctrl F ini adalah menemukan suatu teks. Misalkan kita ingin mencari satu teks, misalkan saya cari di sini siswa, tekan Ctrl F, kita tulis siswa. Nah, ini ada 52 kata siswa yang ada di dokumen ini. Kemudian Ctrl G. Ctrl G ini adalah singkatan dari go to, atau ingin pergi kemana. Ini ada pilihannya, go to what, ini tinggal kita pilih apa ke page, apa ke section, apa ke line, apa ke bookmark, comment, footnote, endnote, field, dan lain sebagainya. Misalkan saya contohkan di sini adalah saya pilih page atau halaman, tinggal kita pilih halaman berapa. Ini misalkan saya ini di halaman 2, ini saya ingin pergi ke halaman 5 misalkan, tinggal kita ketik di sini angka 5, kemudian tekan go to, maka secara otomatis kita akan menuju halaman 5. Ini tandanya halaman 5. Kemudian Ctrl H. Ctrl H ini adalah fungsinya mengganti teks, atau dengan kata lain kita mereplace. Misalkan siswa ini akan saya ganti dengan kata anak misalkan, tinggal kita tekan Ctrl H, kita tekan Ctrl H, kemudian cari siswa, kemudian misalkan saya ganti dengan anak, klik replace all. Nah, ini ada 52, kemudian klik OK. Maka secara otomatis kata siswa ini berganti dengan tulisan anak. Ctrl I. Ctrl I adalah fungsinya untuk membuat tulisan atau kata ataupun kalimat menjadi miring. Bila kita ingin memakai Ctrl I, tinggal kita seleksi, misalkan ini satu kata, kita tekan Ctrl I, maka akan menjadi miring. Untuk mengembalikannya tinggal kita tekan lagi Ctrl I. Apabila kita ingin memiringkan satu paragraf, maka tinggal kita seleksi satu paragraf, kemudian kita tekan Ctrl I. Nah, maka akan secara otomatis ini menjadi miring atau italik. Kemudian Ctrl J. Ctrl J ini fungsinya adalah membuat paragraf itu rata kanan dan rata kiri seperti ini nih. Ini rata kanan, rata kiri. Misalkan saya rubah jadi rata tengah, kemudian saya rubah lagi menjadi justified,
atau misalkan dari rata kanan kemudian saya rubah lagi jadi justify. Di Ctrl J adalah membuat rata kanan dan rata kiri. Ini rata kanan dan rata kiri. Ctrl K ini adalah fungsinya membuat hyperlink atau memberikan satu link pada kata ataupun kalimat. Misalkan saya ingin memberikan link pada kata pembelajaran ini adalah dengan memberikan link satu video. Tinggal kita tekan Ctrl K, kemudian kita pilih lokasi di mana kita menyimpan misalkan video ini pembelajaran, kemudian tekan OK. Untuk mengaktifkannya ya tinggal kita klik di sini, kemudian tekan enter. Nah, maka secara otomatis video ini akan muncul setelah kita klik tombol enter. Kemudian Ctrl L atau singkatan dari left. Jadi Ctrl L ini adalah fungsinya memberikan pengaturan pada satu paragraf dengan rata kiri. Ini kan rata kanan dan kiri ya. Jika ingin mengatur satu paragraf saja tinggal kita blok, kemudian tekan Ctrl L. Maka secara otomatis paragrafnya berbeda dari yang tadinya justified atau rata kanan dan kiri menjadi rata kiri. Kemudian Ctrl M. Ctrl M ini adalah untuk mengatur left indent. Misalkan di sini ini jadi berubah, ini rata kirinya ini di yang tadinya di 0 ini berubah atau bergeser ke arah kanan. Untuk mengembalikannya kita tinggal tekan Ctrl Shift M. Nah, dan Ctrl N. Ctrl N ini adalah membuat dokumen baru atau membuka lembar baru. Misalkan jika kita sedang mengetik seperti ini, kemudian kita membutuhkan lembar baru atau lembar kerja baru, tinggal kita tekan Ctrl N. Nah, maka secara otomatis di sini sudah terbuka satu dokumen baru. Ctrl O. Ctrl O ini adalah memberikan satu perintah membuka sebuah dokumen yang telah kita buat. Misalkan Ctrl O, kita cari filenya, nah ini fungsi dari Ctrl O tadi adalah membuka sebuah dokumen. Ctrl P. Ctrl P berfungsi atau memberikan perintah untuk melakukan print out atau mencetak. Misalkan kita sudah
Selesai membuat satu dokumen atau mengetik sebuah dokumen, kita ingin mencetak dengan printer, maka kita tinggal tekan Ctrl P. Maka secara otomatis akan muncul satu halaman perintah print. Nah, di sini muncul kata print, kemudian kita tinggal pilih printer yang akan kita gunakan. Tinggal ini kita pilih berapa kita mencetaknya. Dan yang ini adalah untuk melakukan perintah atau men-setting halaman berapa saja yang ingin kita cetak. Control key berfungsi untuk menghapus format di suatu paragraf atau tulisan, misalkan nomor urut. Saya kasih nomor urut di sini. Dan saya kasih tanda juga, misalkan ini nih, bullets. Misalkan saya kasih tanda ini. Untuk menghilangkan atau menghapus format ini tinggal kita seleksi, kemudian tekan Ctrl key. Nah, maka akan hilang formatnya, sekaligus berubah ini nih spasinya. Kemudian Ctrl R ini adalah mengatur rata kanan di suatu paragraf. Nah, ini kan rata kanan kiri atau justify. Kini kita bisa merubah rata kanan kiri ini menjadi rata kanan saja. Caranya tinggal, misalkan kita ingin merubah satu paragraf, tinggal kita letakkan kursor di paragraf tersebut, kemudian kita tekan Ctrl R. Atau misalkan ingin dua paragraf, ya tinggal kita blok atau kita seleksi, kemudian Ctrl R. Untuk mengembalikan rata kanan kiri tinggal kita tekan Ctrl J. Ini misalkan tadi kan rata kanan kiri. Kemudian Ctrl S. Ctrl S ini fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen atau save atau menyimpan. Apabila kita telah menyimpannya, maka secara otomatis hanya akan ada kilatan di sini. Tetapi misalkan kita sedang membuat dokumen baru, belum disimpan, ini tandanya di sini, ini masih dokumen, ini sudah ada namanya. Misalkan di sini belum disimpan, maka kita tinggal tekan Ctrl S. Nah, tinggal kita pilih save atau save as. Misalkan save, kita letakkan di sini, tekan save. Ini fungsinya save. Kalau Ctrl S itu fungsinya untuk menyimpan dokumen. Kalau misalkan dokumennya sudah ada namanya, berarti tandanya ini tandanya ada kilatan di sini nih. Nah, kemudian kalau misalkan lembar baru tadi yang saya contohkan di sini, kemudian Ctrl T. Ctrl T adalah untuk mengatur hanging indent. Saya contohkan di sini, misalkan
paragrafnya hanya satu, yang ingin kita atur indennya, tinggal kita klikkan saja kursornya di paragraf yang kita inginkan, kemudian klik atau tekan Ctrl plus T. Nah, maka akan berubah ininya saja yang bergerak ke arah kanan. Untuk mengembalikannya kita tinggal tekan Ctrl Shift T. Nah, maka akan kembali ke pengaturan yang semula. Ctrl U ini singkatan dari underline atau memberi garis bawah, baik itu kata, kalimat ataupun paragraf. Misalkan saya ingin membuat tulisan masa ini ada garis bawahnya, ya tinggal kita seleksi, kemudian tekan Ctrl U. Nah, ini aktif ini. Untuk mengembalikannya ya tinggal kita tekan Ctrl U lagi. Ini misalkan satu kata. Misalkan kita ingin memberi garis bawah dalam satu kalimat. Nah, tinggal kita seleksi, kemudian kita tekan Ctrl U. Maka secara otomatis ini akan ada garis bawahnya. Untuk menghilangkannya ya tinggal kita tekan Ctrl U lagi. Kemudian Ctrl V. Ctrl V ini adalah fungsinya untuk mempaste satu kopian dari clipboard, baik itu berupa tulisan ataupun gambar. Misalkan ini saya copy, saya blok atau seleksi, kemudian saya letakkan di bawah, kemudian Ctrl V mempaste. Kemudian Ctrl W adalah menutup sebuah dokumen. Ya, ini misalkan dokumen ini sedang dibuka, kemudian telah selesai kita mengerjakannya atau mengeditnya, kita akan menutupnya, maka tinggal kita tekan Ctrl W. Tinggal kita pilih save. Save ini berarti tadi kan ada perubahan, kita simpan atau tidak. Kalau ingin disimpan kita pilih save, kalau tidak pilih don't save. Kalau ingin membatalkan perintah menutupnya tinggal kita tekan cancel. Kemudian Ctrl X ini adalah fungsinya meng-cut atau memotong suatu teks atau objek terpilih. Misalkan saya ingin meng-cut ini. Nah, bedanya cut dengan copy, kalau cut ini hilang atau berpindah, jadi tinggal kita paste. Jadi tadinya di sini kemudian dipindahkan ke bawah. Nah, kalau copy kan bedanya, kalau copy adalah file aslinya atau tag aslinya masih ada. Nah, ini masih ada. Kemudian Ctrl Y. Ctrl Y ini adalah fungsinya membatalkan undo dan kembali menjalankan perintah tersebut. Jadi ini gabungannya nanti adalah dengan Ctrl Z. Nah, misalkan saya contohkan di sini, misalkan saya blok, kemudian saya hilangkan. Nah, saya delete. Maka untuk mengembalikannya adalah menekan Ctrl Z. Tetapi apabila ingin merubah perintahnya menjadi menghilangkan lagi, tinggal kita tekan Ctrl Y. Nah, seperti itu. Jadi set itu untuk mengembalikan perintahnya yang sebelum tadi diberikan satu perintah, kemudian Ctrl Y ini membatalkan perintah tersebut. Nah, misalnya tadi di sini kita delete, kemudian kita tekan Ctrl Z untuk mengundo atau kembali ke mengembalikan satu perintah ini. Kemudian kalau ingin tetap menghapusnya ya tinggal kita tekan Ctrl Y. Oke, demikian fungsi gabungan dari Ctrl A sampai dengan Z di Microsoft Office Word 2019.
Semoga dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi kalian. Saya Slamet Riyadi, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.